Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rehan dari kelas 23 TIE. Di sini saya akan menjelaskan tugas di praktikum kemarin, di mana pada halaman sedap ini sudah bisa melakukan form login. Nah, selain terdapat form login, pada halaman ini juga terdapat form register dan juga terdapat form lupa password. Nah, sekarang ayo kita coba untuk login. Di sini kita menggunakan data dummy yang sudah diberikan pada Notion kemarin. Nah, sekarang kita sudah bisa login dan berhasil masuk ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya di sini terdapat bagian list user untuk menampilkan tampilan di mana ini akan menampilkan dari link data dummy. Di sini juga sudah menggunakan dari mana itu lazy user, lazy React lazy, dan loading juga sudah digunakan di sini. Nah, yang akan tampil hanya yang ditampilkan pada halaman. Selanjutnya di sini juga sudah menggunakan loading, login. Kita ubah pengaturan networknya ke slow 4G. Pas saat kita refresh maka akan ada tampilan loading seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke halaman project. Di sini kita akan tampilkan outputnya terlebih dahulu. Ya, ini sama seperti halaman project sebelumnya, tapi fokus kita di sini berada pada form login. Nah, di sini sudah ditambahkan form login. Kita bisa melakukan login seperti tadi, juga menggunakan data dummy melalui link. Juga ada register di sini, dan juga ada lupa password, form lupa password. Nah, di sini ayo kita lakukan untuk login. Coba login. Nah, kita berhasil login pada halaman dashboard yang kita punya. Nah, yang pertama itu untuk penjelasan codingannya yaitu adalah multi layout, di mana pada program ini sudah menerapkan multi layout, di mana dua komponen besarnya itu main dan out layout itu dipisahkan. Ya, itu pada saat out layout ini untuk menampung komponen-komponen yang berhubungan dengan login. Nah, selanjutnya itu ada main layout. Untuk main layout di sini akan menampung kelas-kelas yang akan menampilkan isi dari menu utamanya, seperti sidebar, header, dan outlet. Nah, pada outlet itu akan didefinisikan di dalam app.jsx, di mana di dalam outlet.jsx ini terdapat pendefinisian root elemen main layout, dan root di dalam ini yang merupakan outlet dari main layout. Sama seperti main layout, out layout di sini juga telah mendefinisikan beberapa isi dari outletnya. Untuk selanjutnya itu pada project ini sudah menggunakan lazy React juga, lazy loading. Nah, untuk membuktikannya itu pada saat kita membuka suatu halaman, maka yang akan ditampilkan atau di load hanya halaman-halaman tersebut saja. Contohnya di sini kita menampilkan halaman dashboard. Nah, saat kita menampilkan halaman dashboard, yang akan ditampilkan itu adalah apa saja komponen-komponen yang akan dimunculkan oleh program ini pada layar komputer, seperti sidebar, header, list menu, dan sebagainya. Sama juga seperti pada halaman dashboard, pada halaman login juga akan seperti itu. Dia hanya akan menampilkan apa-apa saja yang akan ditampilkan pada halaman login. Nah, selanjutnya selain lazy loading ini juga ada tampilan loading. Nah, untuk tampilan loading itu kita bisa melihatnya dengan mengubah settingan menjadi slow 4G untuk memperjelas. Nah, saat kita melakukan refresh package, maka akan ada icon loading seperti tadi. Nah, untuk penjelasan
detail mengenai lazy loading itu. Ini merupakan contoh dari pendeklarasian lazy loading. Seperti ini, const dashboard react lazy import patch dashboard. Nah, sementara untuk loading dia tuh menggunakan suspend fallback loading. Nah, suspend fallback loading ini akan membungkus semua root yang ada di dalamnya, sehingga setiap kita melakukan refresh dimanapun itu, selagi rootnya sudah didefinisikan di dalam suspend fallback loading, maka akan menampilkan tampilan loading seperti tadi. Nah, untuk tampilan loadingnya itu loadingnya akan seperti ini. Nah, untuk yang terakhir di situ kita sudah menggunakan login API dan Axios. Sini ada pendeklarasian seperti Axios dan useState dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada const navigasi yang akan berfungsi untuk mengatur perpindahan halaman. Selanjutnya ada set loading, ada set data from yang untuk mengatur perubahan value dari nilai email dan password. Selanjutnya ada error yang berfungsi untuk mengatur error. Sini ada handle change, handle submit yang mengatur handle change untuk mengatur perubahan, handle submit untuk sebagai button submit. Di sini ada try catch untuk mengatur error, untuk mengetahui apakah data yang kita masukkan sesuai dengan data dummy atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan error. Nah, selanjutnya di sini ada function to register, di mana function to register ini untuk mengatur kita berpindah ke halaman register. Selanjutnya juga ada function to forget untuk mengatur kita berpindah ke halaman forget yang akan melempar kita ke dalam register dan forget. Nah, pada bagian ini merupakan contoh pengimplementasian daripada function-function di atas dan juga form dari tempat untuk kita mengisi dari password dan emailnya. Nah, selain itu di sini juga ada terdapat button untuk berpindah halaman. Apa kita ingin login, apa kita ingin register, atau ingin mereset password kita. Mungkin segitu saja penyampaian dan penjelasan codingan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.